Terus kemarin misalnya dari PP, dari total itu setiap tahun ada pekerjaan, tapi justru diserahkan ke ITB. Ya ini nanti kalau PT ini sudah jadi, ini nanti akan kabarnya. Dan timnya saya nanti akan mengharapkan terutama yang sudah tidak pegawai negeri bisa bergabung di PT ini, karena yang pegawai negeri tidak bisa. Prof. PT ini mengerjakan tapi namanya disembunyikan. Tapi yang mengerjakan beliau karena masih pegawai negeri. Ini nanti kita akan timnya akan lebih kuat lagi. Kemudian kita membentuk yayasan alumni teknik sipil Universitas Diponegoro yang diharapkan yayasan ini dalam waktu dekat akan membentuk semacam lembaga pendidikan teknik, khususnya mungkin short course, seminar dan sebagainya bidang teknik. Misalnya saja yang bagaimana mencari RAB, bagaimana manajemen konstruksi, bagaimana mengelola proyek. Ini dosennya ini ya mas-mas semuanya ini yang nanti akan kita undang untuk menjadi dosen. Ini nanti dalam kita sudah bisa keluar. Inilah yang kita harapkan program-program KTX ini nanti sudah bisa berkembang. Dan kemarin 3 hari yang lalu IKTX diundang kedutaan Amerika. Kami berangkat bersama Mas Didi, kemudian Pak Mirwan dan Pak Danang. Kedutaan Amerika juga ingin kerjasama dengan IKTX dalam bidang environmental. Yang pertama persampahan unit nanti akan dibiayai dari kedutaan Amerika, dari pengumpulan sampah sampai pengelolaan. Kemarin sudah kita sampaikan persampahan Pak Sabudin yang kemarin mengusulkan. Yang kedua, beasiswa ke Amerika kemarin kita sudah diberikan, meminta alumni ataupun yang alumni yang akan sekolah lanjut maupun yang baru akan masuk S1 dan sebagainya ini disediakan beasiswa. Ini yang dari kedutaan Amerika. Kemudian dari berikutnya kami diundang Astra mendengar bahwa kita akan membuat kajian naskah di pengelolaan sumber daya air. Astra sangat berminat untuk membiayai Pak Bu. Jadi saat IKTX diminta untuk menjadi narasumber Hari Air Sedunia, saya waktu itu yang jadi pembicara. Kita tahu kalau undang-undang sumber daya air itu dibatalkan oleh MK. Sekarang tidak ada undang-undangnya. Oleh sebab itu IKTX mengusulkan untuk dibuat kajian naskah akademis rancangan undang-undang. Jadi kita mengoreksi undang-undang pertama kita buat itu nanti diajukan. Saat kami izin bersama Pak Bintang, Pak Ketua Jurusan ke Pak Rektor izin untuk membuat ini, Pak Rektor sangat tertarik kerjasama dengan Fakultas Hukum itu karena ini bidangnya hukum. Akhirnya kita kerjasama dengan Fakultas Hukum. Setelah mengetahui problema yang atau kepentingan dari kajian naskah akademis ini, Pak Rektor kembali lagi, ini bukan IKTX tapi Undip. Akhirnya sekarang menaruh Undip, walaupun ketua pelaksananya tetap IKTX Pak Mirwan, saya wakil ketua. Ini nanti akan sangat luas karena yang dikaji seluruh provinsi, jadi nanti kita akan mengundang mas-mas semuanya yang berada di seluruh provinsi. Mas Nano sudah, ya? Oh iya Mbak. Mas Nano sudah berdiri. Saya kira ini dan apa yang kita harapkan ini moga-moga nanti bisa dibahas di sini seperti yang semalam sudah kami sampaikan. Nanti dipandu oleh Mas Hajar dan hasil dari ini nanti kita akan bahas, kita rinci lebih lanjut. Sekian Mas Nano, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Baik, terus kemudian tadi saya sudah dibisikin bahwa
Ini katanya terkenal jam 12 nih. Nah, berarti harus cepat. Dan untuk mengawali saya mohon izin Mas Hajar satu saja. Nah, Mas Hajar ini sipil belakangnya. Beliau ini sudah dipakai di mana-mana kan gitu ya. Panggilan, tapi bukan panggilan lain-lain. Oke. Alhamdulillah ini kita manfaatkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Dini, kita rencana setelah ini ada beberapa kegiatan utama. Yang utamanya nanti adalah peningkatan profesi oleh Mas Hajar yang akan diselenggarakan di Semarang dan di Jakarta, Mas. Dan berikutnya tadi disampaikan ada kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah kita ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mau kita eksekusi. Nah ini kami mohon Mas Hajar untuk bisa memberi gambaran dan arahan bayangan gitu ya. Kita akan kemana? Mas diskusikan. Silakan Mas Hajar. Baik, Mas Nano, Mas Moderator, dan hormat para saudara-saudara kami di Udim Teknik Sipil dan semua yang ada di sini. Saya ditugaskan oleh panitia untuk membuat satu rumusan diskusi supaya nanti diskusi kita fokus mengarah. Dan kemudian untuk itu memang saya banyak diskusi dengan para saudara-saudara. Jadi banyak ide yang dari Pak Agung. Sebetulnya mana ide terbanyak saya dari Pak Agung sendiri, karena Pak Agung ini sohib saya sejak waktu kuliah, dan ketika beliau mengajar, kemudian juga sekarang di sekretaris jurusan pada segala macam, kita sering diskusi dan kita menangkap apa-apa yang diperlukan kampus dan konteksnya dengan Bapak Ibu sekalian. Dalam memberikan masukan tadi, kemarin kita sudah dibantu oleh para saudara-saudara kami. Kita harus kasih aplaus luar biasa buat angkatan 8182 yang memberikan dan salah, angkatan 70 dan 60-an itu juga berkontribusi. Waktu saya uji materi seperti ini dikawal sama Pak Arius, Pak Soyo, Pak Munir, Pak Danang, Pak Prisbudi gitu ya. Jadi rapat kita sampai jam 12 sampai 1 sudah banyak penduduknya, energinya luar biasa, betul-betul semua itu. Ya, aplaus sekali buat mereka. Oke, izinkannya dalam memberikan materi ini setelah saya formulasikan dengan contoh-contoh yang mungkin menarik ya. Contoh-contoh ini pernah contoh-contoh yang terjadi di lingkungan saya yang bisa nanti kita share di sini. Saya mulai saja Bapak Ibu sekalian, IKTC adalah satu badan yang kita sepakati sebagai satu organisasi di mana menampung semua alumni daripada teknik UDIP. Saya ingin dulu masih IKTC ya, IKTC UDIP ya. IKTC ini sekian angkatan pertama 58 dan sekarang sudah sekian ribu orang yang ada di dalamnya. Dan insya Allah mempunyai 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah knowledge, ilmu ya. Lingkaran pertama katanya knowledge, ilmu. Lingkaran kedua adalah networking. Kita ini sekarang ternyata berada di, saya kemarin coba di profil-profil itu ada yang kerja studi perbankan, ada yang kerja studi dalam posisi yang penting ya. Dan tentunya yang penting juga kita dalam posisi yang ada di dalam strategic position, karena kita bukan universitas yang muda, kita punya lulusan-lulusan yang cukup senior dan posisi-posisi yang sangat penting. Strategic position konteksnya adalah mestinya bisa menghasilkan posisi-posisi yang bagus. Nah, dalam konteks ini, KTX ini dalam ide kami setelah diskusi banyak, ternyata ada 4 kriteria yang selalu masuk dalam aktivitas yang terusnya dalam aktivitas KTX, yaitu yang pertama adalah alma mater, sebelah kanannya alumni, sebelah kirinya masyarakat, dan sebelah bawahnya adalah pemerintah dan industri. Misalnya ngobrol hari ini nggak lari dari situ, proses itu, tinggal nanti kualitas pendalamannya saja. Nah, sekarang kita akan menerangkan, mencoba mengusulkan program ini kepada IKTC, baik yang DPP maupun DPD, untuk hasil dari diskusi kita untuk bisa mengimplementasikan program-program masukan dari banyak pihak. Kita mulai yang pertama, bagaimana IKTC punya peran di alma mater. Ya, Profesor Yos, rektor kita kemarin kalau nggak salah sempat declare target masuk 500 besar dunia. Dan untuk masuk 500 besar dunia saat ini baru ada 2 universitas Indonesia, ITB dan UI. Hanya 2, sementara yang dari Malaysia ada 4. Makanya kita punya target di 2019 harus masuk ke sana. Pertanyaannya, gimana cara masuknya? Ini bukan smoklan ya, smoklan tahu ya, masuk kayak gini, kayak jelas.
kalau ranking university, kita harus tahu dulu parameter-parameter apa yang dicari di dalamnya, ya. Dan yang paling bagus juga meranking dengan cara subjeknya, artinya program studinya. Contohnya, kalau kita mau melihat ranking terbaiknya di dunia itu, tapi berdasarkannya adalah civil dan structural engineering, kita bisa browse di sana. Dan ini adalah hasilnya. Ranking 1 ternyata masih MIT, ya MIT ranking 1. Asia susah, tapi dapat untuk Jepang, ya. University of Tokyo. Hebatnya Singapura sudah berada di ranking 7 nasional, NUS National University of Singapore, ya. Terus tadi ya kita tahu yang tadi ada TB dan UI-nya tadi di ranking berapa nggak tahu, tapi masuk 500 besar kira-kira begitu. Nah, jadi begitu kita lihat data ini kita harus cari tahu sebetulnya apa yang menyebabkan penilaian itu terjadi. Saya penasaran, coba bongkar penilaiannya. Ternyata penilaiannya adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria ini. Ya, saya coba cari Paretonya saja. Paretonya yaitu di sini ada reputasi akademis, faculty and student ratio, citation, faculty citation, harga. Ya, dari sini. Saya masih belum jelas juga nyari background lagi di belakang itu. Sebetulnya apa yang dimaksud itu? Ternyata inilah di belakang dari penilaian itu. Ya, ada beberapa item dan Paretonya ada di sini. Paretonya ada di sini. Research, teaching, employability. Employability itu berarti lulusannya dikejar oleh industri. Ya, lulusannya besar oleh industri dijadikan karyawan oleh industri. Kira-kira seperti itu. Nah, kita dulu pernah diskusi juga sama Pak Agus. Sebetulnya dari mana sebetulnya para penilaian itu? Nah, saya simpulkan saja dalam satu tabel, pie diagram seperti ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana kampus kita sukses itu adalah mempunyai kualitas riset yang baik, kualitas pengajaran yang baik, prestasi internasional, dan terserapnya lulusan ke dunia kerja. Ingat, stakeholdernya adalah SDM kampusnya sendiri, tentunya para pengajar, ya, mahasiswanya sendiri, alumninya, industrinya, dan pemerintahnya. Peran kita di Kapeksi yang unik gitu kan, alumninya. Oke? Nah, bagaimana alumni mempunyai peran terhadap riset? Bagaimana alumni mempunyai peran terhadap riset? Mari kita lihat, ini adalah satu sampel sederhana. Kebetulan kami yang angkatan 85, tahun ini adalah usia 30 tahun. Berarti kami akan kembali ke kampus, ingin melakukan sesuatu kegiatan. Salah satu kegiatan kami adalah, sekali lagi, kami dalam proses yang punya policy, didukung oleh beberapa direktur kami yang juga udik, punya policy. Terus kemudian kami berdua dengan total, PP dan total, mempunyai komitmen begini. Gimana kita belajar dari Pak, kok bisa susah? Gimana kalau perusahaan-perusahaan kita ini kan punya program riset, kita titipin aja ke kampus ini, kira-kira begitu. Akhirnya kampus-kampus ini akan punya program riset dan PP mempunyai 2 program riset sebagai berikut, dan total mempunyai 1 program riset. Anda akan bertanya mengenai kualitas riset ini penting, karena nanti kalau ngomong skor, skornya itu bukan hanya sekedar riset, tapi riset yang dipakai oleh industri. Nah, ini penting ya. Nah, bagaimana ini bisa nyambung? Yang terjadi menarik. Ketika beberapa teman-teman dari HMS datang untuk mengusulkan program riset, itu ada Pak Emir, betul, Pak Emir datang. Dia memberikan data, Pak, ini bisa meriset ini. Dan diskusinya kami, kalau mungkin yang nomor 2, yang nomor 1, kami sedang meriset ini. Jadi kita punya list. Tolong dipilih mana yang akan kita dorong mengerjakannya. Jadi permintaan dasar ini adalah dari industrinya. Apa yang terjadi? Ketika riset itu sudah jadi, langsung dipakai oleh industrinya. Kenapa? Karena ini keperluan industri. Ini keperluan industri. Dan ini mempunyai poin tinggi. Riset mempunyai poin tinggi yang dipakai oleh industrinya. Nah, riset-riset seperti ini ternyata Pak Agung salah satu pembimbing dan segala macam. Ini berjalan dengan sangat strategik. Perusahaan memerlukan, industri memerlukan, dan kampus memerlukan. Pertanyaannya, itu kan incidental, kebetulan acara 85 ada program itu. Tapi menurut saya, di belakang ini banyak perusahaan yang lain yang juga mempunyai program riset. Betul nggak? Betul kan? Nah, disitulah peran infeksi menjembatani kami semua. Sehingga program ini bukan program incidental, tapi menjadi program rutin bagi perusahaan dan bagi kampus. Seandainya kita mempunyai katakanlah ada sekitar 20 perusahaan yang aktif, satu perusahaan berkontribusi kepada satu riset, satu topik, 1 tahun, berarti ada 20 riset.
Dan 2 riset ini menurut saya tidak hanya kalau ini kan ini riset ya dikerjakan oleh para mahasiswa, tidak hanya bisa untuk para mahasiswa, tapi bisa diangkat ke di level yang lebih serius. Program riset doktoral, misalnya di kantor, sekarang saja harus punya program yang advance depan. Yang even di manajemen konstruksi itu juga bisa untuk program doktoralnya. Dan kami ngapain yang paling luar, ngapain yang paling konsultan, kita punya sendiri kan, dan kemudian yang kedua bisa kembali juga pada saat ngobrol sama aku, risetnya itu dari kampus masih model itu punya riset yang bagus sekali di bidang ini, misalnya dalam temuan dan bangunan. Tugasnya adalah menginformasikan KTX. Dari KTX nanti yang kemudian networking untuk menyambungkan yang membutuhkan industrinya ini, yang akan mengembangkan ini. Jadi bisa dibalik. Kalau yang tadi kan kasusnya industri, hilirnya dikasih ke hulu, tapi juga bisa buka hilir dengan modal networking. Yang terjadi adalah perlunya komunikasi dan disitulah aplikasi akan menyembatani program ini. Begitu idenya. Oke? Nah, kualitas riset kita akan menjadi meningkat, insya Allah. Bukan hanya kuantitasnya banyak, tapi juga kualitasnya nanti insya Allah akan jadi baik. Karena memang ini satu program ini. Bagaimana alumni mempunyai dukungan terhadap program kualitas pengajaran? Yang kedua, kualitas pengajaran. Bapak sekalian sama cerita sedikit. Ada satu kampus di Jakarta yang sangat pintar mengadop kebutuhan industrinya. Dan ini universitas swasta, namanya Untar, para negara. Dia pintar dengan mengadop kebutuhan industrinya. Dia tahu kebutuhan kontraktor ke depan itu sangat banyak. Dan SDM di bidang kontraktor itu sangat sedikit yang tahu ilmunya kontraktor. Dan dia membentuk yang namanya manajemen kontraktor. This is the first time in Indonesia pada saat itu, saya tahu sekarang. Dan dia sudah berpikir zaman sekarang ini infrastruktur banyak segala macam, kontraktornya nggak ada orang-orang yang punya kapabilitas di sana. Dia buat dan dia membuat bidang ini. Anda tahu bagaimana mereka harus mengisi orang-orangnya? Mereka mengisi orang-orangnya kombinasi antara orang-orang akademik murni dengan praktisi. Diuber keluar praktisi yang jago-jago. Kebetulan saya salah satu di situ. Saya juga bingung kok bisa ditangkap dia. Ternyata dia tahu saya praktisi di bidang BIM, saya di bidang kebetulan saya ada launchpad bisnis jembatan tentang aja dan seterusnya. Jadi dan ini bukan satu-satunya nama, tapi ada nama-nama yang lain. Praktisi dikejar untuk memberikan knowledge-nya. Kalau Bapak tanya, ilmunya up to date nggak? Praktisi itu ngerjakan jadi besok jadi mata kuliah. Artinya sangat up to date. Karena kita materinya adalah ambil apa dari materi yang kita kerjakan. Nah, ini satu kasus dari saya yang kebetulan saya yakin bukan satu-satunya. Banyak orang-orang UDIP yang banyak lebih banyak bicara di luar daripada di UDIP, betul nggak? Betul nggak? Ya, dan itu yang agak tanda kutip harusnya bisa kita lebih akomodasi. Kebayang nggak? Kita ini punya banyak urusan dan jadi pembicara di mana-mana. Nanti saya akan tunjukkan beberapa orang yang itu Bapak nggak mengertikan bahwa dia adalah orang. Nah, ilmu-ilmunya juga bervariasi. Disitulah kita fleksibel dari para alumni yang punya potensi untuk men-sharingkan knowledge-nya kepada kampus pada orang. Ini adalah usulan beberapa ilmu yang bisa diskusi beberapa kali. Itu adalah PMBOK. Anda tahu PMBOK? Project Management Body of Knowledge. Project Management Certificate Professional itu begitu eranya internasional menjadi sertifikat wajib. Sertifikat wajib untuk dimintakan pada beberapa tender, khususnya nanti yang private. Kemudian risk management, supply chain management, heavy equipment, bla bla bla, visibility tadi. Heavy equipment management itu kita sudah banyak praktisinya. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita mau mengerjakan alat berat, berapa satu fleet itu ya, satu eskavator, sekian dump truck, sekian doser dan segala macam itu hitungan. Produktifnya dihitungan, cara geraknya dihitungan, dan kita mendapatkan simplified menyederhanakan cara ini juga ada caranya. Dan kita memerlukan orang-orang di praktisi itu yang untuk sharing. Kira-kira begitu. Nah, kemarin waktu diskusi dengan Pak Joko, kita belum masukkan bagus. Entrepreneurship, orang-orang kita jangan bangga jadi karyawan. Ya Pak Joko, jangan bangga jadi pekerja di perusahaan lain, tapi juga harus bangga dan berani jadi pengusaha bagi diri sendiri. Ilmu entrepreneurship itu harus ditanamkan sejak awal. Dan sudah sounding Pak, entrepreneurship ternyata menjadi salah satu sekarang jadi ilmu yang dijadikan standar untuk ITS. Jadi orang-orang ITS sekarang sudah mulai mendorong baru ya untuk menjadi entrepreneurship salah satu yang menjadi
Artinya interpretasi itu penting sekali. Leadership apalagi. Ya, leadership ini ada sesuatu yang sebenarnya kepemimpinan dan jujur jalur karir kita itu sangat bukan hanya dari kemampuan keilmuan kita, dari kemampuan leadership itu. Bahwa sekalian bayangkan kalau ini bisa diakomodir. Berapa banyak pembicara-pembicara baik kita yang mempunyai keilmuan luar biasa di luar sana untuk dikolaborasikan dengan teman-teman yang memang sudah bidang fungsi di akademisi. Kolaborasi. Itulah, disitulah para proteksi nanti akan masuk. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita juga nggak sabar, kata memang nggak sabar juga. Mungkin nanti ada intrakurikuler resmi itu lama. Makanya nanti pada bulan Oktober, ketika kami balik ke kampus 30 tahun, kami akan mengadakan seminar yang nanti akan diteruskan ke 86, diteruskan ke 87 dan seterusnya. Dalam satu angkatan itu harus menampilkan pembicara-pembicara yang selama ini banyak bicara keluar, dan dia datang ke kampus untuk berbicara dengan para mahasiswa. Ya. Bapak-bapak baru tahu satu angkatan kami, Prof. Iman, sekarang dia ada lulus dari Unisula, ada di sini ya? Prof. Iman, oh dia berdiri Mas. Beliau adalah peneliti, desainer untuk banyak pengembangan pelabuhan dan maritim. Beliau lebih banyak dan keluarnya dari Indonesia. Konyol nggak manusia, ya kan? Saya nggak usah cerita saya, ya. Kebetulan saya sedang di videonya yang bikin selasa dan saya kira itu. Ada yang pernah dengar Pak Joko Setiawarno berulang kali menjadi pengamat transportasi nasional, masuk TV berulang-ulang. Dan judulnya selalu dia adalah pengajar dari Universitas Katolik Setiawarno, Unika. Padahal dia unik, ya. Tahu apa? Di sana dia ngajar dibayar. Bedanya orang kita ngajar for free, ya gitu aja. Ya kan? Artinya polisi mereka jangan lepas. Ya boleh ngajar di mana-mana. Atau di Sudarto misalnya, ini kita usulkan dalam angkatan kita akan mengajar karena kemampuannya dia berhasil di bisnis konstruksi yang paling depan untuk hari sendiri. Salah satu sebenarnya pikir, ya. Dan ini nanti akan dicarikan pada bulan Oktober nanti. Kalau program ini jalan sebentar, ya 1 tahun saja, kamu usahakan kepada IAKSI sehingga setiap tahun menjadi target program angkatan berikutnya untuk menjadi pembicara di dalam. Ya, kira-kira begitu. Bapak itu harus siap. Oke, kalau kita sudah bicara mengenai kualitas pengajaran, kita juga bicara mengenai keseratnya lulusan dunia kerja. Sesuai very important. Apa artinya kita pintar, tapi kita nggak ada yang apa? Kira-kira begitu. Marilah kita mempelajari. Sebetulnya para mahasiswa kita ini harus dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa yang siap kerja. Siap kerja bukan siap belajar kerja. Untuk siap kerja, maka masukannya harus dari industri. Disitulah kami harapkan para IAKSI bisa menjembatani apa yang diinginkan industri dengan kampus. Contoh pakai tempat saya aja, karena saya tahu tempat saya IPB. Kita mensyaratkan bagi mahasiswa undip itu kompetensinya sebagai berikut. Ya, dia harus memahami IPK, jangan cerita. Kalau di bawah 3, gak dipakai. Saya punya cerita menarik. Dulu saya tua AMS, jadi saya dekat sama Pak Darmoyo. Jadi ngobrol-ngobrol. Padahal udah kerja. IPK itu kan dulu kalau dulu 2,5, kalau sekarang 3. Kok sebelum sampai dengan PT juga, saya juga menandatangani akunnya, tapi tidak saya. Saya kembali kepada sini, tadi dari sisi kebetulan saya bekerja di developer, dulu di konsultan, kemudian di developer. Saya ingin memahami fungsi strategis ada barangkali beberapa item singkat saja bahwa apapun fungsinya, saya lihat ada fungsi-fungsi mediator, fungsi riset bisnis, kemudian dilakukan badan usaha dan fungsi pengabdian masyarakat baik keluarga kampus yang mungkin juga bisa ditangani oleh LSM. Artinya apa? Saya mengusulkan kepada Pak Pri dan teman-teman bahwa harus ada penyalur untuk lembaga-lembaga untuk bisa menyalurkan fungsi-fungsi tersebut. Badan usaha jelas ada fungsi mediasi itu IAKSI sendiri. Nah, kalau memang sudah jalan, saya pikir harus bahkan pelaksanaan organisasi yang profesional. Karena kita ini orang kerja semua. Jadi pada prakteknya nanti kayak Pak
kita tidak bisa lagi sambilan, harus ada gambaran pelaksanaan transport. Karena gaji dari mana ya kita urutkan semua. Dan yang penting adalah kita harus mau untuk melakukan itu. Yang kedua, saya ingin menambahi program sharing knowledge praktisi. Saya sangat mendukung sekali karena ini akan sangat membantu pengembangan anak-anak di dalam menghadapi dunia kerja, termasuk juga mempersiapkan. Saya kemarin hubungan dengan Bu Eko, Pak, tidak salah, saya memberikan beberapa proyek yang akan kami lakukan, di mana saya minta Bu Eko, Pak, Bu, ada 5 proyek, harus building, saya minta masuk praktek di situ. Sipil arsitek. Dan lalu sudah saya kirim Bu Eko, saya menunggu Agustus nanti kita bisa teman-teman mahasiswa yang mau praktek lapangan atau magang. Kami juga punya dana magang itu bekerja, tapi kita hanya memberikan dana transportasi dan makan. Itu sebenarnya maksud saya ini ya. Saya kira potensi-potensi yang di antara kita yang ada di dalam industri apapun juga itu kita sebaiknya kita memberikan kesempatan berperan di dalam pembinaan kita, baik secara langsung seperti yang dilakukan PP dan saya juga akan terima kasih. Kemudian dana abadi. Dana abadi ini kita penting sekali. Tadi diceritakan oleh teman-teman bagaimana TPI dan sebagainya. Istri saya aktivis alumni TPI. Jadi saya sering mengikuti rapat-rapat angkatan dan yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita bisa menyimpan dana untuk kepentingan organisasi dan kepentingan beasiswa mahasiswa. Jadi ini saya pikir kalau ini benar-benar berasal dari potensi alumni dan ada juga potensi dari lembaga-lembaga yang mereka pimpin. Jadi mau tidak pun yang mereka memanfaatkan CSR di perusahaan yang dipimpin oleh alumni Undip. Karena kewajiban Persero TBK itu kan melakukan CSR, corporate social responsibility. Itu kalau harus diwujudkan dalam bentuk biasa, rasanya sangat bagus sekali. Jadi fungsi IKSI saya kira seperti itu. Penyaluran dana beasiswa. Kemudian saya pikir sudah semuanya. Oh, di pesanan saya kira bagus sekali. Di pesanan. Program sharing knowledge saya dulu Pak, saya harus sering cerita bahwa saya jadi pernah mengajar di S2 UII itu dalam praktisi di dalam konsultasi manajemen